Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat kepada Pak Arif Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah semantik. Dan salam sejahtera bagi teman-teman semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu lancar dalam menjalankan segala aktivitasnya. Kami dari kelompok 3B ingin mempresentasikan materi mengenai makna konotasi, retorika, pergeseran makna, dan perubahan makna. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman kelompok saya. Dengan saya sendiri, Izi Primasa dengan NIM K1221038. Selanjutnya ada Gadis Tiranita dengan NIM K1221032. Selanjutnya ada Nila Prihartanti dengan NIM K1221052. Selanjutnya ada Nova Putri Ramadhani dengan NIM K1221054. Dan yang selanjutnya ada Nursulis Adi Nugroho dengan NIM K1221056. Dan yang terakhir ada Rati Gusti Permatasari dengan NIM K1221064. Materi yang pertama yaitu makna konotasi dan retorika. Konotasi mempunyai hak hidup yang sama dengan denotasi. Bahasa sebagai sarana komunikasi bermakna tidak dapat melaksanakan fungsinya secara lengkap tanpa makna konotasi. Sehingga bahasa yang hidup dan berkembang adalah bahasa yang memiliki makna denotasi dan makna konotasi. Selanjutnya, hubungan antara denotasi dan konotasi. Hubungan antara denotasi dan konotasi terletak pada notasi atau rujukannya. Dua-duanya mempunyai konotasi yang sama atau mirip sama. Tetapi yang satu dengan de memiliki arti tetap dan wajar, sebagaimana adanya, dan yang lain mempunyai ko yang berarti bersama yang lain atau ada tambahan lain. Jadi, denotasi adalah makna yang wajar, asli. Makna yang sebagai adanya, makna sesuai dengan kenyataannya. Sedangkan makna konotasi adalah makna yang wajar tadi telah memperoleh tambahan perasaan tertentu, emosi, nilai, dan rangsangan tertentu yang bervariasi. Materi yang selanjutnya yaitu rangsangan konotasi. Konotasi bersifat merangsang dan mengunggah panca indera, perasaan, sikap, penilaian, dan keyakinan keperluan tertentu. Rangsangan ini dapat bersifat individual dan kolektif, serta dapat ke arah positif maupun negatif. Klasifikasi rangsangan ini bersifat tumpang tindih dan bergantian berdasarkan pengalaman dari asosiasi yang muncul hidup pada individu dan masyarakat pemakai bahasa maupun pemanfaat makna. Selanjutnya yaitu konotasi merangsang dan mengunggah panca indera. Sebagian kosakata memiliki kemungkinan untuk merangsang panca indera. Contoh kalimatnya yaitu ketika Khairil Anwar menyebut dirinya dengan sebutan, "Aku ini binatang jalang," telah merangsang panca indera dengan kata jalang. Selanjutnya yaitu konotasi merangsang dan mengunggah stereotip. Konotasi dapat merangsang dan mengunggah stereotip yang hidup dan beredar di otak seseorang. Stereotip berhubungan dengan bangsa, suku, agama, dan sebagainya. Contohnya yaitu nama Sakinem yang diganti menjadi Sarja yang berkonotasi modern. Nama Sakinem tersebut perlu diganti karena memberi konotasi dari daerah desa yang tidak maju. Yaitu selanjutnya, konotasi merangsang dan mengunggah sikap dan keyakinan populer. Sikap dan keyakinan masyarakat sering terbentuk lewat pendidikan dan pengalaman masyarakat. Konotasi pengunggah sikap dan keyakinan pada umumnya dipergunakan oleh politikus dalam kampanye pemilu untuk menarik pemilih dan sekaligus menjatuhkan lawan politiknya. Pembahasan selanjutnya mengenai konotasi merangsang, mengunggah sikap dan kepentingan pribadi. Tentunya setiap orang ingin dipandang dan dihargai. Lalu semua orang ingin merasa dirinya itu penting, terhormat, modern, menarik, berhasil, sensual, intelijen, dan sebagainya. Tidak ada orang yang mau dikatakan terbelakang, tertinggal, bodoh, dan kolot. Oleh sebab itu, terdapat kata-kata yang dapat memberikan konotasi yang berhubungan dengan sikap pribadi dan kepentingan pribadi. Pembahasan selanjutnya mengenai etika berkonotasi. Berbahasa dengan konotasi harus dipergunakan pada tempat dan waktu yang tepat dengan penuh kehati-hatian.
Ada konotasi yang sah dipergunakan dan ada juga konotasi yang tidak sah dipergunakan. Oleh sebab itu, setiap penulis dan pembidato perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh untuk siapa dan di mana mereka menulis ataupun berbicara. Selanjutnya berbicara tentang pergeseran dan perubahan makna. Pergeseran makna adalah gejala perluasan, penyempitan, pengonotasian, penyintesisan, dan pengasosiasian sebuah makna kata yang masih hidup dalam suatu medan makna. Contohnya kata manu dalam bahasa Sika berarti ayam, sedangkan dalam bahasa Jawa kata manu berarti burung. Selanjutnya tentang perubahan makna, merupakan gejala pergantian rujukan dari simbol bunyi yang sama. Ini berarti dalam konsep perubahan makna terjadi pergantian rujukan yang berbeda dengan rujukan semula. Contohnya kata canggih bahasa Indonesia pernah bermakna suka mengganggu atau rebut, bawel, dan sebagainya. Sedangkan pada saat ini kata canggih mendapatkan makna atau rujukan baru yaitu sangat rumit dan ruwet dalam bidang teknologi karena keterkaitan antara komponen dan unsur. Pada slide ini membahas tentang faktor pemuda, pergeseran, dan perubahan makna. Menurut Anthony Millet dalam Ullmann tahun 1977, faktor pemudah pergeseran dan perubahan makna adalah sebagai berikut. 1. Bahasa diturun-temurunkan dari generasi ke generasi dengan cara langsung dan tidak langsung. 2. Kekaburan dan ketidakpastian makna menjadi salah satu sumber pergeseran dan perubahan makna. Batas antar makna kata tidak jelas dan ketidakakraban pemakai bahasa akan makna sebuah kata menjadi sumber kekaburan makna yang berakibat kepada pergeseran dan perubahan makna. 3. Loss of motivation atau kehilangan motivasi juga menjadi salah satu faktor terjadinya pergeseran makna. Maksudnya dalam sepanjang sebuah kata tetap dengan kuat berpegang pada akarnya atau makna dasar awal dan makna yang sama, maka makna tidak masih dalam batas-batas, bukan pergeseran makna atau perubahan makna. Akan tetapi sekali hubungan ini diabaikan, maka makna itu akan bergulir jauh dari asalnya dan berkembang tak terkendali. 4. Faktor salah kaprah juga mempermudah pergeseran dan perubahan makna. Salah kaprah adalah kesalahan yang terjadi karena kelaziman atau kebiasaan dengan sesuatu yang salah dan dibiarkan terus berjalan tanpa usaha perbaikan oleh pemakainya. Kelaziman pemakaian makna kata menjadi tumpuan walaupun maknanya sudah salah. Yang kelima, struktur kosakata memegang peran utama dan penting dalam pergeseran dan perubahan makna. Sebab-sebab perubahan dan pergeseran makna dibagi menjadi 4. Yang pertama yakni sebab-sebab linguistik. Kebiasaan memunculkan dua makna kata bersama-sama dapat menyebabkan terjadinya pergeseran dan perubahan makna. Makna sebuah kata dialihkan begitu saja ke dalam makna kata yang sering muncul bersama. Kebiasaan kolokasi merambatkan makna kata yang satu ke dalam makna kata yang lain. Maka terjadilah kontagian atau penularan makna karena kontak makna akibat keseringan muncul bersama. Yang kedua yakni sebab-sebab historis. Bahasa pada umumnya lebih konservatif daripada peradaban dan teknologi, politik, dan sebagainya. Benda, lembaga, pikiran, konsep-konsep ilmu pengetahuan berkembang terus sesuai dengan zamannya. Semua perkembangan itu memerlukan bahasa sebagai sarana komunikasi dan juga perekam kemajuan kebudayaan seperti penciptaan dan penemuan baru, penamaan institusi, penemuan ide-ide baru, dan juga konsep-konsep ilmu pengetahuan. Sebab yang ketiga yakni sebab-sebab sosial. Masyarakat pemakai bahasa memengaruhi pergeseran dan juga perubahan makna. Berdasarkan pengalaman, pemakai bahasa Indonesia mempengaruhi makna kata untuk menggambarkan pengalaman mereka sedekat dan senyata mungkin. Terdapat dua gejala yang dapat mempengaruhi pergeseran dan perubahan makna, yaitu generalisasi dan spesifikasi. Generalisasi muncul berdasarkan pengalaman masyarakat ketika mereka hendak mengidentifikasi yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Misalnya, kata virus yang hanya berhubungan dengan penyakit sekarang menjadi kata umum untuk mengartikan semua yang mengganggu dan menghambat kelancaran pengerjaan sesuatu. Contohnya virus komputer. Yang kedua yakni spesifikasi. Spesifikasi makna dilakukan masyarakat berdasarkan pengalaman awal pemakai bahasa. Misalnya, masyarakat Flores menyebutkan nyora hanya untuk istri guru pada zamannya. Sebab yang keempat yakni sebab-sebab psikologis.
Pergeseran makna dan perubahan makna sering mempunyai akar pada keadaan mental pemakai bahasa atau pada ciri-ciri tertentu yang permanen dalam pembentukan mental pemakai bahasa. Beberapa faktor mental yang dicatat dan berhubungan dengan sebab-sebab psikologis adalah faktor emotif dan faktor tabu. Faktor emotif merupakan perasaan dan kondisi mental banyak mempengaruhi pergeseran dan perubahan makna. Jika seseorang sangat tertarik pada suatu objek atau subjek, maka ia akan selalu berbicara tentang subjek dan objek tersebut kapan saja, di mana saja, dan tentang apa saja, dan menghubungkan apa saja dengan subjek dan objek yang menarik perhatiannya. Yang kedua, faktor tabu atau pengharaman. Tabu memang memanfaatkan bahasa sebagai sarana. Sebagai akibatnya, pasti muncul pergeseran dan perubahan makna. Tabu dikaitkan dengan larangan untuk menyebutkan pesona tertentu, binatang, dan benda tertentu, tetapi juga tabu untuk beberapa nama. Pada peristiwa tertentu, kata tabu akan digantikan dengan bentuk yang disebut eufemisme atau penghalusan bahasa. Selanjutnya, tabu berhubungan dengan masalah kesusilaan. Terdapat 3 macam tabu kesusilaan, yaitu tabu yang langsung berhubungan dengan seks, fungsi organ tubuh, dan supa serapah. Contohnya menyebutkan alat kelamin pria menjadi burung, lalu menyebut menstruasi dengan datang bulan, halangan, atau mens. Pengaruh asing sebagai penyebab pergeseran dan perubahan makna. Pengaruh antar budaya dan antar bahasa nampak asli dalam penerjemahan serta penyerapan kosakata. Penerjemahan kosakata yang kaitannya dengan budaya, konsep, dan pikiran satu bahasa ke bahasa lainnya membawa pembaharuan bagi penerimanya. Contohnya, kata kapal yang awalnya berarti alat angkut di laut mengalami perubahan menjadi alat angkut di laut dan di udara dengan sebutan kapal laut dan kapal terbang. Lalu, pergeseran dan perubahan makna karena kekuasaan. Kekuasaan dan birokrasi mampu memberikan makna baru pada kata sesuai dengan kehendak dan tujuan politik yang hendak dicapai. Contohnya, kata pedoman yang artinya alat penunjuk alat bergeser menjadi petunjuk, arahan, dan perintah lisan maupun tertulis kepada bawahan. Selanjutnya yakni pergeseran dan perubahan makna karena keperluan. Kemajuan kebudayaan, ilmu, dan teknologi dengan temuan baru perlu kosakata yang cukup untuk komunikasi. Dengan hal itu, lahirlah banyak kosakata baru, inovasi kata lama dengan makna baru, perluasan makna, serta menggunakan metafora-metafora baru. Nama mobil yang menjadi nama metamorfosis, contohnya yakni nama mobil seperti kuda, kijang, dan taruna. Kemudian, hakikat pergeseran dan perubahan makna. Asosiasi menjadi dasar utama makna bergeser serta berubah. Teori asosiasi meninggalkan asosiasi antara kata yang terisolasi dan membuka cakrawala asosiasi yang lebih luas. Teori asosiasi yang baru ini membuka teori baru dengan sebutan medan asosiasi. Teori medan asosiasi ini dibedakan menjadi 2 kategori, yakni pergeseran dan perubahan makna berdasarkan asosiasi antara penangkapan panca indera dan pergeseran mengenai perubahan makna berdasarkan asosiasi nama-nama. Selanjutnya yakni asosiasi kesamaan tanggapan panca indera atau metafora. Metafora merupakan fenomena terbesar dan terpenting dalam penjelasan hakikat pergeseran dan perubahan makna. Struktur metafora yaitu yang pertama, topik yang dibicarakan, yang kedua, citra topik kedua, dan yang ketiga, titik kemiripan. Hubungan antara topik dan citra sifatnya objektif dan emotif. Kemudian pilihan citra dibedakan menjadi 4, yakni sebagai berikut. Yang pertama, metafora bercitra antropomorfik. Merupakan satu gejala semesta, pemakai bahasa ingin membandingkan kemiripan pengalaman dengan apa yang ada pada dirinya. Contohnya yakni jantung kota, bahu jalan, dan sebagainya. Yang kedua, metafora bercitra hewan. Merupakan kebiasaan pemakai bahasa menggambarkan kondisi atau kenyataan di alam pengalaman pemakai bahasa. Contohnya kumis kucing, lidah buaya, kuping gajah, dan sebagainya. Yang ketiga, metafora bercitra abstrak ke konkret. Merupakan kecenderungan utama yang mengalihkan ungkapan abstrak ke ungkapan yang lebih konkret dan masih bersifat transparan. Contohnya, cepat seperti kilat, moncong senjata, dan sebagainya. Dan yang terakhir yakni metafora bercitra sinestesia atau pertukaran persepsi indera.
merupakan tipe metafora berdasarkan pengalihan indera, yakni pengalihan satu indera ke indera lainnya. Contohnya, yakni enak didengar, sedap dipandang mata, dan sebagainya. Kemudian metonimi atau hubungan kemaknaan. Hubungan kemaknaan atau metonimia tidak begitu menarik seperti hubungan asosiasi indera. Karena metonimi muncul dengan kata yang sudah diketahui dan saling berhubungan. Metonimi dikelompokkan berdasarkan atribut yang mendasari sebagai berikut. Yang pertama, metonimi berdasarkan atribut tempat. Berarti masing-masing daerah dikenal dengan ciri atribut yang menonjol dan pada umumnya penduduk akan menyebut daerah tersebut berdasarkan ciri atribut yang terkenal. Contohnya yaitu di Jakarta, orang mengenal pasar Blok M, disingkat Blok M. Itu merupakan singkatan nama bioskop terkenal di tempat tersebut dengan nama Bioskop Majestic. Yang kedua, metonimi berdasarkan atribut waktu. Berarti masing-masing waktu diwakili oleh penanda kegiatan atau peristiwa. Contohnya yaitu dalam Islam terdapat 5 waktu sholat wajib. Lalu orang banyak yang memakai hal tersebut sebagai ukuran. Misalnya pada kalimat, nanti kita pergi setelah Isya. Kemudian yang ketiga, metonimi berdasarkan unsur bagian untuk seluruhnya. Tipe ini sering dibicarakan sebagai kategori tersendiri dan tidak dimasukkan ke dalam kategori metonimi. Contohnya, Universitas 11 Maret dijuluki kampus Ultraman, karena logo bagian tengah UNS mirip dengan wajah Ultraman. Yang keempat, metonimi berdasarkan penemu dan pencipta. Tipe ini menjadi suatu hal menjadi sebutan. Contohnya kata Pak Satpam, hal tersebut terjadi karena orang yang bersangkutan bekerja sebagai satpam. Peristiwa etimologi rakyat. Etimologi rakyat mampu mengubah bentuk dan makna suatu kata secara salah menghubungkannya dengan bentuk lain yang sama bunyinya. Kemudian kecenderungan elipsis. Jika suatu bentuk bahasa dapat menginformasikan secara penuh sebuah fakta, kejadian, ataupun zat, maka orang tersebut hanya menyebutkan hanya satu unsur yang selalu muncul dengan frasa tertentu. Gejala kecenderungan menyebut hanya sebagian unsur bentuk prosa disebut elipsis semantik. Kemudian, konsekuensi pergeseran dan perubahan makna. Perubahan rentang makna, perluasan dan pembatasan makna dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, perluasan makna, pembatasan makna, dan kelompok netral. Contohnya, kata angkel. Semua saudara laki-laki, baik dari pihak ayah maupun ibu. Kata paman, untuk menyapa saudara laki-laki dari pihak ibu dan ayah, serta kepada setiap orang laki-laki berumur yang belum dikenal. Materi terakhir yaitu mengenai perubahan penilaian. Ada arah peyorasi dan juga arah ameliorasi. Yang pertama, penilaian peyoratif, yaitu pemakaian makna kata dan pengalaman pemakaian makna kata dalam situasi dan konteks yang kurang menyenangkan. Ada beberapa faktor yang muncul menyebabkan penilaian peyoratif. Yang pertama, kata-kata yang digunakan cenderung dalam bidang tabu. Contohnya, perbuatan yang tidak menyenangkan diganti dengan kata kriminal. Perbuatan suami istri, hubungan intim diganti dengan bersetubuh. Wanita yang menjual diri atau pelacur diganti dengan tunasusila. Penjahat yang dijatuhi hukuman dinamakan narapidana, dan anak yang terbelakang dalam perkembangan mental bahkan fisik disebut dengan tunagrahita. Nah, faktor kedua yaitu faktor asosiasi yang tertentu. Contohnya nama Hitler, tokoh Dracula, dan juga nama tempat. Contohnya Kramat Tunggak. Nah, faktor yang terakhir yaitu prasangka manusia yang tidak baik dalam berbagai bentuk. Contohnya kata pribumi dan juga non-pribumi. Nah, penilaian terakhir yaitu penilaian amelioratif atau ameliorasi, yaitu mengarahkan makna ke arah yang menyenangkan dan lebih positif. Contohnya kata bung yang merupakan kata sapaan yang terasa lebih hormat karena dipakai oleh pemimpin bangsa Indonesia, misalnya Bung Karno, Bung Hatta, dan juga Bung Tomo. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan.
Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.